Di luasnya jagat raya yang kasat mata dan tak kasat mata ini, tersimpan rahasia agung yang hanya bisa dirasakan oleh batin yang hening. Seringkali kita melihat seseorang yang tampak biasa, sederhana, bahkan seringkali diremehkan dalam pusaran hidup yang keras. Namun anehnya, badai enggan menyentuhnya, petaka seakan berbelok arah darinya. Orang itu adalah sang pemilik weton waji, sosok yang langkahnya ringan, namun getaran batinnya mampu menggerakkan semesta. Malam ini, kita akan menyingkap tirai gaib yang menyelimuti mereka. Kita akan mengupas tuntas tentang pitu pangreksa gaib, 7 pelindung tak kasat mata yang diam-diam menjadi tameng bagi weton wajai. Mulai dari doa diam yang menembus langit, hingga hukum semesta yang berbalik arah untuk melindunginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Sugeng rawuh kembali di Kasepuhan Luhur Raja Mantra. Tempat kita bersama Ngangsu Kauro menimba ilmu warisan adiluhung para leluhur. Sebelum kita menyingkap tirai gaib ini lebih dalam, pastikan panjenengan sedulur KB sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya agar jalinan rasa di antara kita tidak terputus dan panjenengan tidak ketinggalan wejangan-wejangan luhur berikutnya. Mari kita mulai perjalanan batin ini. Pelindung pertama, tameng gaib penolak bala. Pelindung pertama dan yang paling mendasar dari seorang waji adalah kesabarannya. Namun jangan salah, ini bukan kesabaran biasa. Ini adalah laku batin, sebuah perisai halus yang lebih kuat dari tembok baja manapun. Orang lain melihatnya sebagai kelemahan, kelambanan, atau bahkan ketidakberanian. Mereka salah besar. Dalam kacamata spiritual kejawen, kesabaran adalah bentuk akumulasi energi murni. Saat orang lain menghabiskan energinya untuk amarah, untuk berdebat, dan untuk membuktikan diri, seorang wagi justru menyimpannya rapat-rapat di dalam sukma. Ia paham betul pitutur luhur. Sing gampang nesu, uripe gampang ora tentrem. Sing kuat meneng, uripe luwih akeh slameta. Yang artinya, siapa yang mudah marah, hidupnya akan mudah goyah. Siapa yang kuat menahan diri dalam diam, hidupnya akan lebih banyak selamat. Ketika dihina, ia tidak membalas. Ketika dicaci, ia memilih mundur. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia tahu bahwa meladeni energi negatif hanya akan mengotori wadah batinnya sendiri. Kesabarannya adalah sebuah filter. Energi buruk yang datang kepadanya tidak menemukan tempat untuk bersarang, lalu memantul kembali kepada pengirimnya, atau lenyap ditelan keheningan batin sang waga. Inilah mengapa sering kita saksikan orang yang menyakiti waga justru hidupnya yang perlahan menjadi kacau. Bukan karena guna-guna, tapi karena energinya sendiri berbalik arah. Pelindung kedua, getaran ikhlas penembus langit. Senjata paling rahasia yaitu doa tanpa suara. Doa mereka tidak terucap di bibir, tidak terlihat dari gestur tangan yang menengadah. Doa mereka adalah getaran batin yang tulus, yang langsung terkirim ke hadirat Gusti Kang Murbeng Dumadi. Saat banyak orang berdoa dengan kata-kata yang indah, namun hatinya riuh, wage berdoa dengan roso, dengan perasaan. Ketika ia dizalimi, ia tidak mengutuk, "Ya Tuhan, hancurkan dia." Tidak. Dia hanya akan menghela napas panjang, menunduk dalam-dalam, dan berbisik dalam hati, "Wis tak serahke kabeh marang Gusti. Sudah kuserahkan semuanya kepada Tuhan." Kalimat pasrah yang sederhana itu, getarannya lebih dahsyat dari 1000 sumpah serapah. Keikhlasan dalam menyerahkan rasa sakitnya kepada Yang Maha Kuasa adalah doa paling tajam. Langit mencatatnya bukan sebagai keluhan, tapi sebagai penyerahan total. Dan ketika seorang hamba sudah menyerah total, maka semesta yang akan mengambil alih. Inilah yang membuat orang yang menyakiti waga seringkali merasa gelisah tanpa sebab. Rencananya berantakan tanpa alasan logis.
Itu adalah jawaban langit atas doa diam yang dipanjatkan oleh hati yang sabar. Pelindung ketiga, ngalah mundur untuk menang. Di tanah Jawa, ada sebuah ilmu tingkat tinggi yang bernama ngalah. Ngalah dudu berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Ngalah adalah kebijaksanaan untuk mundur selangkah agar tidak ikut terbakar dalam api pertikaian yang sia-sia. Dan Weton Waginu adalah maestro dari ilmu ini. Mereka tidak suka berdebat, tidak suka berebut, dan seringkali menjadi pihak yang mengalah dalam perselisihan. Bagi dunia modern yang penuh ego, ini adalah sebuah kebodohan. Namun bagi jiwa yang bijak, ini adalah kecerdasan spiritual. Wedge paham, tidak semua medan perang layak untuk dimasuki. Ada kemenangan yang justru meninggalkan luka dan penyesalan. Dengan mengalah, Wage sedang menjaga aset terpentingnya, ketenangan jiwa. Ia membiarkan orang lain memenangkan ego sesaat, sementara ia memenangkan kedamaian abadi. Dan anehnya, semesta selalu berpihak pada mereka yang memilih damai. Saat ia disingkirkan dari sebuah posisi, tak lama kemudian ia justru mendapatkan tempat yang lebih baik. Saat ia diremehkan, waktu justru membuktikan siapa yang pada akhirnya hidupnya lebih mulia dan tenteram. Sikap ngalahnya adalah cara halus untuk menyingkir dari jalur takdir yang buruk, membiarkan orang lain mengambilnya, sementara ia dilindungi untuk berjalan di jalan takdir yang lebih bersih. Pelindung keempat, pembersih takdir. Inilah fenomena yang paling sering membuat orang lain heran. Ketika Weton Wagi disakiti, bukan dia yang hancur, justru si pelaku yang hidupnya perlahan-lahan meredup. Ini bukan karma dalam artian kutukan. Ini adalah pembalasan alus, sebuah mekanisme pembersihan takdir yang dijalankan oleh alam semesta. Begini cara kerjanya. Ketika energi negatif berupa hinaan, fitnah, atau perbuatan zalim dikirimkan kepada seorang wagi, energi itu mencari wadah untuk bersarang. Namun, karena hati seorang wagi cenderung bersih, tidak menyimpan dendam, dan tidak berniat membalas, energi negatif itu tidak menemukan tempat. Itu seperti tamu tak diundang di rumah, yang pintunya tertutup rapat. Apa yang terjadi? Sesuai hukum kekekalan energi, energi itu harus kembali ke sumbernya. Niat ala sing ora ditampani bakal bali menyang sing gawe. Niat buruk yang tidak diterima akan kembali kepada pembuatnya. Balasan ini datang dengan cara yang sangat halus. Rezeki yang tiba-tiba seret, hati yang selalu was-was, atau hubungan sosial yang mendadak rusak. Semua terjadi seolah-olah tanpa sebab. Padahal itu adalah pantulan dari perbuatannya sendiri yang ditolak oleh kesucian batin. Seorang Wage, pelindung kelima, legowo pembuka rezeki. Jika ada satu sikap batin yang membuat rezeki Wage seakan tidak pernah putus, maka itu adalah pasrah legowo, kemampuan untuk melepaskan dengan ikhlas apa yang bukan menjadi haknya. Ketika banyak orang meratap saat kehilangan pekerjaan atau marah saat usahanya gagal, Wage akan merasakan sakitnya. Namun pada akhirnya ia akan sampai pada satu titik kesimpulan. Yen pancen wis dudu jalanku, yo wis tak relakne. Kalau memang sudah bukan jalanku, ya sudah aku relakan. Sikap melepaskan dengan sadar ini, dalam ilmu kejawen, justru menciptakan sebuah ruang kosong spiritual. Dan alam semesta tidak menyukai kekosongan. Ruang yang telah dikosongkan dengan ikhlas itu akan segera diisi kembali oleh semesta dengan sesuatu yang baru dan lebih pantas. Sopo sing bisa ngendor kegenggeman, bakal luwih gampang nampani sing luwih pantes. Siapa yang bisa melonggarkan genggamannya akan lebih mudah menerima yang lebih layak. Rezeki Wage bukanlah rezeki yang datang seperti badai, melainkan seperti embun pagi. Turun perlahan sepi, tidak mencolok, namun konsisten dan selalu cukup untuk menghidupi. Itu semua karena hatinya tidak pernah memberati takdir dengan protes dan penolakan. Pelindung keenam,
perjalanan gaib lintas dimensi. Tidak ada satu manusia pun di tanah Jawa ini yang berjalan sendirian. Setiap langkah kita diiringi oleh doa-doa mereka yang sudah mendahului kita. Para leluhur, orang Wag, dengan sifatnya yang sederhana, tidak banyak ambisi duniawi dan rendah hati, memiliki frekuensi batin yang sangat selaras dengan energi para leluhur. Laku hidup mereka yang adem ayem tentrem, dingin, damai, tenteram, sangat disukai oleh para leluhur. Doa-doa dari alam kelanggengan pun lebih mudah mengalir kepada mereka. Perlindungan ini tidak berbentuk wujud fisik yang datang menolong, melainkan berupa elingan alus atau bisikan batin. Pernahkah seorang wage merasa ragu untuk mengambil sebuah keputusan yang ternyata salah? Atau tiba-tiba ada halangan saat akan pergi ke tempat yang buruk? Itulah cara kerja perlindungan leluhur. Mereka membisikkan tuntunan melalui gerak hati, menjaga keturunannya agar tidak keluar dari jalur takdir yang baik. Selama wage menjaga kebersihan hatinya, maka tali batin dengan para leluhur akan tetap kuat, menjadi pagar gaib yang melindunginya dari kesesatan. Pelindung ketujuh, Aura Ora Minangka. Pelindung terakhir adalah sebuah prinsip hidup yang agung, yaitu Ora Minangka. Artinya, tidak akan mengambil atau memaksakan diri pada sesuatu yang bukan menjadi bagian atau haknya. Jika sebuah rezeki bukan untuknya, ia tidak akan iri. Jika sebuah jabatan menjadi milik orang lain, ia tidak akan merebut. Di dalam hatinya tertanam keyakinan, sing dari jatahku ora bakal kesandung wong liya. Yang menjadi jatahku tidak akan tersandung oleh orang lain. Sikap yang tidak serakah dan tidak tamak ini menciptakan sebuah aura yang sangat bersih di sekelilingnya. Aura inilah yang menjadi pelindung ketujuh. Langit dan semesta lebih percaya menitipkan rezeki yang bersih kepada orang yang hatinya bersih. Karena ia tidak pernah mengambil hak orang lain, maka haknya pun dijaga oleh semesta. Saat ia menolak mengambil proyek dengan cara yang licik, semesta akan menggantinya dengan tawaran yang datang secara terhormat. Saat ia tidak membalas kebencian, justru semesta yang akan membuat orang yang membencinya tunduk atau menyingkir dengan sendirinya. Inilah kekuatan tertinggi, tidak mengejar kemuliaan, namun justru dianugerahi kemuliaan oleh keadaan itu sendiri. Itulah 7 pelindung gaib yang menyertai langkah weton wage. Mereka bukan pusaka, bukan khodam, melainkan manifestasi dari laku batin mereka sendiri. Kekuatan mereka tidak terletak pada teriakan atau pertarungan fisik, melainkan pada keheningan, kesabaran, dan keikhlasan. Mereka adalah bukti nyata bahwa kekuatan terbesar justru lahir dari kelembutan hati. Wong sing menengkuwi dudu ora duwe doyo, nanging dheweke ngerti kapan kudu pasrah lan kapan kudu masrah ke marang sing kuwoso. Orang yang diam bukan berarti tidak berdaya, tetapi mereka tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menyerahkan segala urusan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga wejangan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi sedulur-sedulur yang terlahir di bawah naungan weton wage, bahwa panjenengan tidak pernah berjalan sendirian. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Rahayu, mugi tansah pinaringan karahayon lan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.